Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap, langsung ya. Makasih kan. Kita niatkan untuk anak ketemu
على هذه النية ولكل نية صالحة بنية القول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bermuajah, bertatap muka dalam rangka ta'lim besar satu harapan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita semua karena atas kehendak Allah, iradah Allah, hidayah Allah, kita semua bisa berada pada satu tempat yang begitu dipuji oleh baginda Rasulullah yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak benar-benar bisa berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih hebat lagi ini kita lakukan pada waktu yang kata para ulama inilah waktu ghaflah, waktu yang banyak orang lalai, yaitu bainal maghrib wal isya. Ini waktu ghaflah. Orang sampai ke rumah sudah lelah atau mungkin saat azan berkumandang masih pada macet-macet. Jadi banyak. Ini maka disebut waktu ghaflah. Maka banyak amalan-amalan yang kalau kita lakukan bainal maghrib wal isya itu insya Allah mempunyai nilai-nilai besar. Misalnya ta'lim seperti ini, atau nanti ada baca Quran. Baca Qurannya pun ada surah-surah tertentu yang kalau surah itu dijawabkan, kalau kata guru dalam menerangkan kitabnya, ente enggak baca ini, ente enggak baca ini, cuma ente baca bainal maghrib wal isya surah ini, ya Allah, nanti Allah tuntun sampai di dalam surganya Allah dengan ayat-ayat ini. Masya Allah, nanti ya pada ini. Dan saya diminta malam ini untuk berusaha bersama-sama kita untuk belajar mengkaji tentang masalah fikih. Sebenarnya ini pelajaran yang sangat dialektis ya. Begitu sangat dialektisnya ini masalah fikih, penuh dengan perdebatan. Kalau orang sudah sampai tingkat maqarin mazahib, asyik belajar fikih itu sebenarnya asyik. Dan kalau sudah tingkat levelnya tingkat dewa pemahamannya, tidak akan marah, tidak akan gampang menjudge ibadah seseorang karena sudah luas pengetahuannya, sehingga emas sampai emas percikannya emas. Nah, cuman kadang-kadang karena keterbatasan pemahaman kita yang kita mungkin gampang untuk menjudge tata cara ibadah orang-orang lain, padahal masing-masing punya referensinya. Karena fikih itu luas, Pak. Fikih itu secara bahasa, al-fiqhu lughatan al-fahm. Fikih secara bahasa itu adalah pemahaman. Saya gambarkan sebuah ilustrasi. Saya ini dapat materi ini dari Profesor Dr. Huzaimah Mamtulogo, orang langka di Indonesia. Sayangnya udah nggak ada. Orang langka di Indonesia, ahli perbandingan mazhab, sebagai mentor Kiai Sahal Mahfuz. Kalau antum kenal Kiai Sahal Mahfuz, jagoannya Nahdlatul Ulama waktu itu, ketika mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di IAIN Syarifiyatullah. Kebetulan saya waktu itu jadi mahasiswa pasca sarjana. Kita para mahasiswa pasca sarjana, baik itu kandidat doktor maupun magister, itu suruh hadir. Dan itu mentornya kisah hal itulah Profesor Dr. Huzaimah Mamtulogo. Kebetulan saya pernah beberapa satu semester mendapatkan materi dari beliau tentang perbandingan mazhab waktu itu. Nah, itu sebuah ilustrasi, termasuk ini saya dapatkan dari Profesor Doktor jagoannya NU, saya hilafan ya, guru besar di IAIN. Itu fikih itu seperti ini pohon, Pak. Syariat itu pohon, kayu, tukang kayunya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari kayu besar ini diolah, diproduk oleh si tukang kayu ini, jadilah meja kayu, meja, kursi, lemari dan sebagainya. Nah, yang fikih itulah yang hasil jadinya.
Ini pohon syariah nih dikelola oleh jagoan-jagoannya, oleh tukang kayunya siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi meja. Nah, yang menjadi debat tebal di tengah masyarakat, meja is meja. Cuman meja bikinan Imam Syafi'i aksesorisnya berbeda dengan meja bikinan Imam Hanafi. Berbeda pula meja bikinan Imam Hambali. Nah, yang diperdebatkan di masyarakat itu bukan mejanya, tapi aksesorisnya. Meja tetap meja fungsinya. Cuman meja bikinan Imam Syafi'i itu, oh kalau kayunya, kalau ini pakai jati lande misalnya. Oh kalau bikinan Hanafi begini. Nah itu yang jadi perdebatan di kita itu. Jadi produk jadinya. Oleh karena itu fikih itu intisari dari kekuatan hadis maupun Al-Quran maupun teks yang lainnya menjadi sebuah produk yang udah jadi. Yang kita pelajari ini produk udah jadi. Jadi kalau udah fikih, apa dalilnya? Apa dalilnya? Ulama udah kritik itu. Contoh istimbat hukum misalnya. Waktu saya masih aktif di dunia akademisi, saya termasuk menjadi orang yang bertanggung jawab mata kuliah agama BSI se-Indonesia waktu itu. Saya yang bikin. Cuman kadang-kadang banyak orang yang merasa agama digampangkan, backgroundnya nggak ada agama, tapi berani ngajar agama. Ya dalih-dalih lumayan SKS tambahan kan gitu. Ujung-ujungnya seperti itu. Oke, nyalakan dia. Saya punya silabus. Saya waktu itu masih agak muda. Belum mengerti tentang tasawuf, agak sedikit tersinggung saya. Disalahkan oleh magister di bidang komputer, nyalakan agama, magister agama yang enggak klop dong harusnya. Kalau mau agama, nggak pantas. Kan profesionalisme. Saya cuma nanya Ustaz, Pak, hukum sholat apa? Wajib. Tahu dari mana wajib? Lah dalilnya apaan? Aqimis sholat. Lu terjemahin. Tegakkan sholat. Ada nggak kata-kata wajib di situ? Nggak ada. Tahu dari mana sholat hukumnya wajib? Maka perlu dianalisa. Itu namanya istinbatul hukum. Kayak orang ngaji, sok baru kemarin ngaji di pabrik, nanya hadisnya sahih apa enggak tuh Pak Ustaz? Takhrid hadis itu 6 tahun di pondok belum tentu bisa Pak. Takhrid hadisnya ada hadis. Innamal mu'minuna ikhwatun, kuarin tuh di takhrid hukumnya apa? Sahih, hasan, dhaif, maudhu, dari mana sudut pandangnya? Itu belajar SAG aja belum tentu sanggup untuk takhrid hadis. SAG itu dokter umum, perlu dokter spesialis yang sekolah kayak gini-ginian tuh. Jadi agak luar biasa. Dan dia tidak tahu terjadinya dinamika dan dialektika akademis dalam mempelajari itu hukum-hukum Islam. Ingat bagaimana aqimus shalah. Ini ayat tegakkan sholat. Nahnu lam na'rif ma hukmuhu. Kita belum tahu hukumnya apa ini. Ini saya lagi menggambarkan biar kita tidak terperangkap pemahaman yang picik tentang pemahaman fikih ini. Sehingga ada orang yang sami Allahu liman hamidah, tangan ke sini jadi perdebatan panjang. Boleh jadi yang disalahkan justru yang benar karena keterbatasan ilmu beliau. Begitu. Nah, aqimus shalah, tegakkan sholat. Kita belum tahu hukum sholat apa. Maka perlu dianalisa. Pisu analisanya adalah usul fikih. Dalam kajian dan analisis usul fikih ini, aqimus shalah, aqim ini adalah verb, kata kerja. Fi'ilnya apa? Fi'il amr, kata kerja perintah. Dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Asal dari suatu perintah adalah menunjukkan wajib. Berarti hukum sholat adalah wajib. Itu dia kayak begitu tuh contohnya. Nah, ini yang kita pelajari adalah kajian-kajian hasil daripada tukang kayunya adalah Imam Syafi'i. Jadi yang kita lagi pelajari ini produk hasil pemikiran Imam Syafi'i. Ini produk jadinya. Jadi yang kita pelajari ini dalam kalangan Imam Syafi'i ini orang beda nih. Yang namanya bikinan lemari, bikinan orang pondok bambu beda dengan orang klender. Saya punya tempat. Beda lagi nanti kalau di Jatinegara kaum ada ciri-ciri hasil tertentunya. Iya, di kalangan orang klender aja banyak perdebatan. Begitupun di kalangan Imam Syafi'i pengikut-pengikutnya. Boleh jadi terjadi sengketa pendapat.
Tetapi meja adalah meja, aksesorisnya saja yang menjadi perdebatan. Itu yang akan kita kaji sekarang ini. Jadi adalah fikih. Yang menarik ini fikih. Secara umum bisa dipahami ini fikih ya Pak ya. Jadi produk yang sudah jadi itu, ya, hasil saripatinya. Kayak masalah sholat, furuudul wudu ada 6. Coba rujukan dalilnya apa? Oh, yang menjadi buah pemikirannya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati. Coba Pak, di dalam grammatical Arabic ulumul tafsir, ketika ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kemudian di sini ada suatu perintah, ini enggak main-main tuh perintah itu. Itu bagian orang tafsir deh, nanti kapan-kapan entah kapan tafsirnya. Tapi orang mau belajar tafsir, kalau tidak menguasai 12 fandismen ilmu, jangan dulu deh, paling kita belajar terjemahan. Tafsirnya dah Bismillahirrahmanirrahim. Alifnya kemana tuh? Asal katakan Bismillah tuh. Ismun nama, ente tulis Bismillah. Kemana itu ente punya alif? 6 tahun ente mondok belum tentu kejawab tuh pelajaran gitu. Ustaz tahu kagak tahu. Paling enak kan bertanya kayak gitu. Jadi itu secara umum kajian fikih kita. Oleh karena itu nanti akan sangat terjadi pemikiran debatable yang lumrah, karena fikih secara bahasa adalah pemahaman Hanafi boleh jadi berbeda dengan Maliki. Pemahaman Maliki boleh jadi berbeda dengan Syafi'i. Pemahaman Syafi'i boleh jadi berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanafi disebut apa Pak? Ahlul Ra'i. Imam Maliki disebut apa? Alul Hadis. Imam Syafi'i kolaborasi dua-duanya. Makanya nanti kenapa Imam Syafi'i sangat banyak luar biasa pemahamannya dan diterima banyak pengikutnya, karena begitu fleksibelnya Imam Syafi'i. Maka ada istilah kaul jadid, kaul jadid dan kaul qadim. Pendapat Imam Syafi'i yang lama ketika beliau berada di Irak, pendapat beliau yang baru ketika beliau berada di Mesir. Makanya nanti wafatnya Imam Syafi'i di mana? Dikuburnya di Mesir tuh. Kuburnya beliau di sana. Jagoan yang ahli qadim dan jadid orang Indonesia Pak. Udah meninggal, bukunya tebalnya segini karya beliau. Aneh lupa dia magister atau doktor. Ulama besar dari Perdatam Kalibata kan, kuburan Tenganan tuh, itu jagonya itu. Beliau adalah Pak tesis atau disertasinya itu tentang qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Orang tua yang alim-alim yang mempelajari tentang perbandingan mazhab tingkat dewa akan mengenal sosok beliau itu, Kiai Nahrawi, luar biasa. Di Jakarta dulu kalau kata Buya Saifuddin Amsir, ada punya guru. Ulama Jawa datang ke Jakarta angkat topi tentang kealimannya. Klender zaman saya masih kecil, asal kita main ke tali-tali dihormatin. Klender itu banyak pakunya. Ada Mu'allim Hasbiyallah yang punya Al-Wataniyah, ada Kiai Al-Falah, Kiai Baba Mursyidi, ada yang punya Az-Ziyadah, Kiai Haji Muhajir, ada yang punya guru. Apalagi jagoannya Guru Marzuki, seorang ulama yang begitu disegani, yang dia akan menerima murid-muridnya yang secara batinnya dia mengatakan ini murid punya kandidat untuk jadi ulama besar. Diterima jadi semua dia punya murid tuh. Nggak sembarangan Guru Marzuki itu. Sekarang aja udah tenggelam nih di Jakarta, udah tenggelam. Terakhir di eranya Buya Saifuddin Amsir, kalau ada bahsul masail di Nahdlatul Ulama, dulu jagoannya Mu'allim Syafi'i Hazami. Hazami itu gelar Pak. Hazami itu gelar. Asal urusan fikih mentok sama ulama, datang ke beliau kelar semuanya itu. Maka disebut Hazami. Ulama yang dulu cerdasnya luar biasa. Jatuh ke muridnya Buya Saifuddin Amsir. Di Jakarta kalau ada Mahadul Masail, perwakilannya adalah Buya Saifuddin Amsir. Sertifikasi dari majelis ulamanya adalah mufaqih, ahli fikih beliau. Guru di Syarif Hidayatullah Yayan Jakarta waktu itu. Ya karena beliau udah nggak ada, kita bingung. Dulu saya kalau ada masalah gampang lari aja ke Buya. Malam-malam kalau main sama kiai, tidurnya malam beliau. Asyik gitu. Pas udah nggak ada, kita kebingungan. Orang lagi orientasinya bukan ke keilmuan, tapi orientasinya ke ceramah. Ustadz itu ceramah itu zona nyaman.
Saya lama dunia ceramah, tapi saya sudah enggak. Baik. Ini fikih dikarang oleh ulama besar bernama Syekh Salim Sumail. Antum bisa ini mah gampang baca saja dari beliau. Beliau ini sezaman dengan Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Cuman jadi bergesekan keras. Beliau ini ahli militer. Habib Sumail ini digelari muallim karena jagonya di bidang Al-Quran, tapi juga jago di bidang fiqih, dan karyanya itu menutupi nama besarnya. Orang lebih mengenal kitab Safinahnya ketimbang Syekh Salim Sumailnya. Ini bahan ulama pesantren. Pesantren besarnya atas nama kiainya. Hal pesantren itu harus lebih besar dari nama kiainya. Gitu. Kita kadang-kadang orang namo di pesantren nanya, Pak Ustadz kiainya mana? Ustadznya mana? Saya balik dalam hati, gue nggak pantas jadi kiai apa ini? Ini nggak tahu gue yang pimpin. Gitu. Tapi jadi bangga. Oh di Klender ya Pak? Iya, di Klender ada pesantren Mungil. Itu pesantren tahfidz Quran. Di situ ada namanya Umamah. Dalam hati gua ini yang jadi khodinya. Wah dia nggak tahu. Tapi bagus berarti kan. Nama pesantrennya lebih besar daripada nama kiainya. Sama si pengarang ini. Beliau ini ahli militer. Strategi militernya luar biasa. Saya cuma ya. Maka dari mulai di Hadramut dia pindah ke India sampai ke Batavia, terjadi gesekan keras dengan Habib Utsman bin Yahya. Beliau menentang strategi politik dakwahnya Habib Utsman yang menggondol, menderek dengan Belanda. Kalau Sumail tidak, Belanda penjajah, jangan begitu. Kalau kata Habib Utsman bin Yahya, beliau bukan sayyid, syekh ini syekh, ya, syekh bukan sayyid. Bertentangan, dia nggak mau penjajah tetap penjajah. Kalau ini tidak melulu, jadi kita harus main lembut, ya macam-macam deh. Ya, aneh nggak mau terjebak kita dalam polemik itu. Tetapi fakta sejarah pernah terjadi gesekan tentang masalah strategi. Boleh-boleh saja kan, strategi itu berbeda-beda. Yang penting tujuannya adalah tetap sebuah kemerdekaan. Saya Salim Sumail. Nah, baik. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan keberkahan ilmu. Artinya keberkahan begini Pak, kita ngaji. Yang pertama bukan buat pinter dan berharap dari ilmu, dari tempat yang kita duduk di majelis ilmu, dari zikir, dari apa saja, bisa mengundang rahmatnya Allah buat kita. Itu saja. Sehingga dengan kasih sayangnya Allah, kita berhak dan pantas masuk ke surganya Allah. Kalau buat belajar buat orang pinter seminggu sekali Pak, di pesantren ngaji yang puluhan tahun belum tentu jadi. Ini yang ngajinya seminggu sekali. Bapak pegang, saya pegang bapak gamut. Ya, tapi bukan itu. Saya di rumah ada 30-an santri tobat. Rata-rata giginya udah metik karena udah pensiun. Giginya udah metik pensiun, pengen ngerti agama, buka Quran, nggak bisa baca. Jadi kita ajarin dari pakai metode Utsmani. Alhamdulillah udah pada Quran 2 minggu kan, setiap malam Jumat ada 4, 2 malam Jumat itu buat Qurannya, 1 buat tajwidnya, kedua buat fikihnya. Fikih kita ngajinya tematik, mungkin kita tidak dulu seperti isi kita akan tematik sesuai dengan kebutuhan ibadah harian kita, mengingat umur yang udah terlampau lanjut. Biar ada percepatan gitu lah, ada percepatan. Ibarat orang main silat, udah nggak usah pakai jurus-jurus, langsung bagaimana mukul jatuh, nangis dapat langsung nyerang lagi, begitu bisanya. Ya Allah, alhamdulillah itu ada. Saya selalu bilang Pak, kita bukan untuk buat bukan. Mudah-mudahan ini bisa mengisi waktu kita di akhir hayat kita yang masih Allah kasih kesehatan dan kesempatan. Kita duduk di sini, mudah-mudahan Allah berikan kasih sayangnya. Terlalu naif mengharapkan surga dengan amal yang kita dapat. Kita nggak kayak sahabat, kualitas ibadahnya, sholat 5 waktunya nggak pernah lepas. Hanya kematian yang memisahkan dia dengan sholat jamaah. Perjalanan dari rumah ke Masjid Nabawi 2 jam. Kita nggak kayak para tabiin atau salafus soleh, ulama yang dulu, yang masya Allah tidurnya begitu teramat sedikit, makanya sedikit sangat terbatas. Hari-harinya selalu zikir dan mengajar, bergerak untuk umat, bergerak untuk masyarakat. Masya Allah, kita nggak sampai kayak begitu.
kayaknya nggak terlalu naif mengandalkan amaliyah kita. Oleh karena itu kita berharap ada amaliyah kita yang mungkin tidak seberapa, tapi bisa mengundang kasih sayangnya Allah, rahman rahimnya Allah, sehingga nanti kita layak Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan ya Pak, insya Allah ya. Jadi ini dia. Nah, inilah kitab yang sangat sederhana yang hampir di seluruh pesantren, bukan hanya di Indonesia tapi Asia Tenggara pasti belajar ini. Ente pergi ke Hadramut, apa yang dipelajarin? Inian paling top Busrul Karim di sana. Ini dulu nih, ini dasar. Tapi dasar itu pun sangat padat. Karena padat perlu juga penjelasannya. Enggak kurang ketokohan Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan komentar atau syarah dari hadap kitab Safinatun Najah ini yang bernama Kashifatus Syaja. Termasuk salah satu karya Syekh Nawawi Al-Bantani tentang mengomentari kitab Salim Sumer Safinatun Najah ini yang begitu paripurna dan panjang dan mendalam. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, beda nih. Syekh Nawawi Ajawi, Imam Nawawi yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin, yang ngarang kitab Arba'in Nawawi, yang ngarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, itu Imam Nawawi. Yang jagoan kita ulamanya dunia Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia. Kalau kata Pak Quraish Shihab, asar duplikat daripada Syekh Nawawi ada di Gus Bahar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan banyak orang-orang alim kita. Senang kita dengar, ya Allah, Gus itu alim, ya alim. Datang orang dari luar belajar, ada Ustaz Abu Somad, Ustaz Hidayat, ada Khalid Basal dan sebagainya. Allah, banyak orang-orang alim sekarang Pak. Alhamdulillah yang alimnya benar-benar alim, bukan dibesarkan dengan media. Alhamdulillah, belum semua itu yang dibesarkan dengan media, tapi ini dibesarkan dengan keimanannya, dibesarkan dengan keilmuannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi tingginya bukan karena medsos, tapi tingginya karena keimanan dan kealimannya. Allah angkat dia derajatnya. Itu pesan Al-Quran. Dan alhamdulillah kiai-kiai muda kita luar biasa. Ya, kalau saya terlambat itu. Ibarat penyanyi dangdut kayak Maggie Z, notopnya di waktu tua. Baik, Bismillah. Saya enggak, kalau buka kacamata saya rata semua ini. Saya mesti pakai kacamata. Gimana? Baik, tanya jawabnya sekarang Pak. Belum materi apa minggu depan. Karena harus dikasih pengantar, sehingga antum tadi sudah jelas bahwa fikih itu adalah produk jadi. Yang kita lagi bahas adalah, misalnya katakan itu produk jadi bikinan Imam Syafi'i. Nah, baru biar kita tidak kaget ketika nanti di luar sana ada sedikit perbedaan-perbedaan tentang apa yang kita bahas ini, yang di kitab ini. Karena boleh jadi di sana itu adalah tukang kayunya Imam Hanafi, di sana itu juga tukang kayunya adalah Imam Maliki, boleh jadi seperti itu. Ya. Baik, yang menarik kitab ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jawabnya minggu depan aja ya, kalau sudah masuk materi. Wudu itu menarik. Kenapa disebut fardun? Untuk sholat disebut rukun. Ada fardun, ada rukun. Ada perbedaannya Pak, walaupun maknanya satu, tapi penggunaan dan pemahamannya berbeda. Kalau mau tahu terus hadiri malam Senin. Asik. Gaya itu gaya Pak. Saya komunikasi dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik nih. Hampir seorang ulama, antum jangan sembarangan. Ini cuma aksesoris, tidak. Ini ada makna tersirat. Kenapa si muallif hadzal kitab, pengarang kitab ini memulai kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pertama, ada motivasi dari sebuah hadis baginda Rasulullah, kullu amalin dhibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar fa huwa aqqa. Sebuah amal yang di situ ada nilai kebaikannya, kalau tidak diawali kalimat bismillah, maka dia terputus, tidak punya nilai apa-apa. Makanya banyak potensi pahala. Misalnya minum, kalau kita minum tanpa bismillah saja,
atau minum saja, sekedar fungsi minum menghilangkan haus. Tapi kalau kita pakai bismillah, masya Allah, ada nilai pahalanya di situ. Jadi begitu banyak kebaikan-kebaikan dan bentuk tauhid yang tinggi loh kalimat bismillah. Orang dulu bilang udah, lo nggak usah pikir panjang, bismillah lo jalan. Artinya begitu kita totalitas menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bismillah menunjukkan kita lemah, kita butuh Allah, kita butuh sandaran Allah. Ini kan sekarang orang udah berbalik-balik nih. Ada istilah hadis, ad-dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini jembatan untuk menuju kampung yang abadi, yaitu akhirat. Tapi sekarang kebalik, akhirah balaghun ilal dunia. Salat kita, zikir kita untuk urusan dunia. Kebalik sekarang ini. Masya Allah, harusnya dibalik, dunianya buat akhirat. Ini sekarang apalagi orang punya majelis, orang punya pesantren, untuk membesarkan yang punya pesantrennya, itu santri, itu murid-muridnya sebagai anak tangga dia untuk menuju tingkat tinggi. Apalagi di masa-masa politik, caleg mau bayar berapa sama gue? Murid gue banyak tuh. Harusnya kiai ustadz itu jadi anak tangga agar murid-muridnya sampai ke titik sana. Ini kebalik sekarang, Pak. Harusnya anak dia, si pengasuh pesantren, jadi anak tangga agar murid-muridnya bisa kepada top, kepada puncak, sehingga dia naik makomnya. Begitu, kiai biarin di bawah, injak-injak terus. Ini kebalik sekarang, murid yang jadi begitu. Begitu kita dalam beribadah kadang-kadang, bismillah menunjukkan kita tidak punya daya dan upaya. Menunjukkan begitu kita tawadhu'nya, menunjukkan kita lemahnya, kita butuh Allah. Bismillah. Dulu ada seorang kawan ingin bikin pesantren. Dia nanya kepada pesantren yang ada di Luli yang namanya, yang Quran itu apa namanya itu? Masya Allah, saya lupa. Pesantren besar di Jawa, di Luli yang Jasingan, Cibatok. Darul Quran apa namanya? Lupa tuh, Cibatok tuh. Ini santri saya, Pak. Udah ikut saya kemana-mana nih, mau ke Sebaman, ke Kalimantan, ke Bengkulu, ke Ternate, ke Tarakan, ke Laskar Pelangi, apa namanya itu? Bangka apa itu? Iya, ini dia. Itu ketika dia nanya kepada Ummul Qura. Di Liliang ada ya Pak ya, pesantren besar untuk Ummul Qura. Nanya sama kiainya, Pak Kiai gimana sih ini dulu dari kecil bisa gini-gini, apa sih bacaannya? Orang dulu kan begitu, apa sih bacaannya? Udah lu gampang bacanya bismillah aja. Berapa kali? Ini ngapain main nih Pak nih? Nih saya kasih nih. Itu ada kiai dulunya miskin, sekarang sombong banget. Saya kiai kaya, nggak butuh main itu, sombong banget. Kenapa? Saya punya tak ribuan. Dulu paling susah tuh kiai. Modalnya apa? Mojo iki Gus, suki sampean Gus. Ngomong bahasa Batak tuh. Mojo. Bahasa apa? Bismillah Pak. Itu teman saya Ummul Qura datang ke rumah ke pesantren nanya, Ustaz minta ngapa baca ngapain kayak? Ya Bang, tapi yang pendek-pendek aja. Ya udah gua kasih nih, cuma lu istiqomahin ya. 40 hari. Ini istiqomah itu kalau dalam orang duduk berapa sih Pak? Antum ngerti nggak? Banyak orang sok-sokan baca sekian kali, paham nggak itu berapa kali itu tujuannya apa? Untuk masuk dalam ada Hujjatul Islam, ada Al-Hafiz. Al-Hafiz itu bukannya yang menghafal Quran. Al-Hafiz itu tidak kurang 100.000 hadis dihafal. Makanya kalau antum baca fikih misalnya, buku fikih pengarang Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, paling tidak ini orang 100.000 hadis. Ahli hikmah bukan orang kesurupan ditiup langsung jatuh, setannya bukan. Tapi yang disebut ahli hikmah adalah tidak kurang 300.000 hadis dia sudah hafal. Itu nggak main-main. Jadi bukan yang begitu, itu mah ustadz ke dukun-dukunan, dukun ke ustadz-ustadan begitu. Bukan, ahli hikmah itu. Nah, masuk dalam dunia itu ada tata caranya, berapa harinya, kenapa sekian harinya dan sebagainya. Itu bacaan yang kasih Bismillahirrahmanirrahim 786.
Itu termasuk luar biasa. Ini untuk urusan dunia nih, ini urusan dunia. Itu aja. Atau kalau udah bosan banget jadi orang susah, ada dulu kemarin wali santri nangis aja. Udah kok, lu udah bosan belum jadi orang susah? Bosan banget pakai bosan. Ya kalau udah bosan nih baca. Bener iya, cuman gue yakin lu nggak sanggup dah. Kalau lu udah bosan banget jadi orang susah, lu baca ini dah. Tapi kalau masih demen jangan. Nanti deh, ya. Nanti kita kasih dah apa gitu. Ini khusus buat orang yang udah bosan jadi orang susah. Kalau masih demen jangan baca ini. Di antaranya ada sekian kali, 40 hari bacanya. Insya Allah. Nah, Bismillah termasuk luar biasa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak macam-macam Bismillah itu. 786 ada rujukannya ada. Orang-orang pesantren yang di Jawa ngerti gini-ginian. Kitab referensinya tahu. Yang namanya Syamsul Ma'arif Kubra, yang namanya kitab apa? Khazinatul Asrar. Itu nggak main. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaannya luar biasa. Bapak dirundung masalah dan sebagainya, ibu yang masih ya Allah nggak kunjung-kunjung selesai, cobain yang gampang aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bacanya sampai pol, jangan ada saya punya murid saya kasih dibaca Bismillah doang. Ustaz sebentar ya baca Bismillahnya. Bacanya gimana Pak? Bismillah gitu. Papa ya lengkap lah. Bismillahirrahmanirrahim 786. Insya Allah. Itu ternyata Ummul Qura salah satu auratnya itu dia punya mudir, dia punya kiai yang dari kini langsung begini sekarang, nolak murid sekarang. Masya Allah, itu dia punya bacaan. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini kita semua bisa mengamalkannya. Jadi kalau mau mandi, mau makan di kamar mandi jangan pakai zahar karena ada WC-nya, cukup dalam hati. Ente mau makan Bismillah, habis makan Alhamdulillah. Banyak potensi kebaikan-kebaikan yang kita ada, yang kita bisa berbuat. Ini orang minum kagak baca Bismillah berdiri. Aneh nggak usah ini kalau ngeliat ustaz minum berdiri gedek banget ini. Lo ngasih petunjuk minum masih berdiri. Nggak usah bicara adab terlalu tinggi. Itu bicaranya perintah Allah, la yasraban, perintah Rasulullah, la yasraban ahadukum qa'iman. Duduk. Ini semua cairan enggak semuanya masuk dalam keadaan steril. Maka fungsi badan kita ada alat untuk mensterilkan minum cairan-cairan itu. Alat itu berfungsi kalau kita dalam keadaan duduk, maka minum duduk. Jangan berdiri, udah tangan kiri, berdiri, glek. Minum begitu, minum kayak begini. Ketahuan aus tak gue ntar. Minum toy. Jadi Bismillah minimal. Bismillah lepas Alhamdulillah. Bismillah minum Alhamdulillah 3 kali. Begitu makan, tata cara makan aja ada. Ngunyahnya aja luar biasa. Ini taunya di belakangan gigi udah habis baru tahu cara ngunyah, sehingga nggak gampang asam lambung. Semua penyakit sumbernya lambung Pak. Vertigo, migrain, jantung, dan itu sumbernya ada di mana? Di asam lambung. Tata makannya yang nggak benar maka baca Bismillah. Masuk rumah orang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la as-sama wa huwas samiul alim. Kalau ada orang nggak baik, insya Allah selamat kita. Bismillah begitu. Udah nggak usah yang hebat-hebat dulu deh. Sekarang coba istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta harus nanta, mintanya sama Allah. Ud'uni astajib. Harus yakin ya Allah. Ini anak belum kerja, semoga dengan keberkahan Bismillah anak saya dapat kerjaan yang memuaskan dan membanggakan. Mintanya puas dan bangga. Memang hasilnya puas, tapi perbuatannya nggak banggakan Pak. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء
ربكما تكذبان